Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibad Ar-Rahman dengan NIM 24121009. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membersihkan ROM pada komputer. Terus, membersihkan ROM di komputer, mitos versus realitas. ROM adalah read-only memori atau memori yang hanya bisa dibaca. Banyak kesalahpahaman mengenai ROM dan pembersihannya. Tujuan presentasi ini menjelaskan apakah ROM bisa dibersihkan. Kami akan membahas cara yang tepat untuk merawatnya. Selanjutnya, sebelum berlanjut ke depannya, kita harus mengerti apa itu ROM, atau disebut read-only memory. Yang pertama, definisi ROM. ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca. Data tidak dapat ditulis atau dihapus. Ini berlaku dalam kondisi normal. Yakni ROM itu tidak dapat ditulis atau dihapus dan hanya berlaku dalam kondisi normal. Kemudian jenis-jenis ROM. Ada beberapa jenis ROM. Contohnya Max ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, dan Flash ROM. Penggunaan ROM digunakan untuk menyimpan BIOS pada motherboard. ROM juga digunakan untuk firmware pada perangkat keras. Kemudian mitos membersihkan ROM untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, kepercayaan umum. Banyak orang percaya bahwa ROM bisa dibersihkan. Mereka percaya ini dapat meningkatkan kinerja. Pada dasarnya, ROM itu tidak bisa dibersihkan, apalagi dibersihkan secara fatal. Itu akan mengakibatkan kerusakan pada komputer. Terus yang kedua, iklan menyesatkan. Ada iklan perangkat lunak pembersih ROM contohnya. Iklan ini seringkali menyesatkan pengguna. Terus yang ketiga, ROM tidak bisa dibersihkan. ROM tidak bisa dibersihkan seperti RAM atau hard drive. Ini karena sifat ROM yang read-only. Apa sih itu read-only? Yaitu menyiratkan bahwa file tersebut tidak boleh diubah atau bahwa kehati-hatian perlu dilakukan sebelum melakukan perubahan. Realitas, ROM tidak bisa dihapus atau ditulis ulang. Batasan fisik, ada batasan fisik pada ROM. Desain ROM mempunyai tidak bisa diubah. Pengecualian, EEPROM dan Flash ROM bisa ditulis ulang. Ini dilakukan dengan proses khusus. Nah, jadi ROM itu ada proses khusus untuk pengecualiannya, EEPROM dan Flash ROM. Nah, risikonya mencoba membersihkan ROM dengan cara yang sangat berisiko. Misalnya flashing BIOS yang gagal. Terus kasus khusus flashing BIOS pada motherboard. BIOS yang pertama, BIOS disimpan di ROM. BIOS disimpan di ROM biasanya flash ROM. BIOS adalah singkatan dari basic input atau output system. Yang kedua, kapan flashing BIOS diperlukan? Yaitu untuk mendukung CPU baru. Jadi kalau BIOS diperlukan itu hanya untuk CPU baru. Flashing juga dapat memperbaiki bug pada komputer. Yang ketiga, risiko flashing BIOS. Kegagalan flashing BIOS dapat membuat motherboard tidak berfungsi. Ini adalah risiko yang signifikan. Kemudian, cara merawat ROM dan BIOS dengan benar. Yang pertama, itu harus power supply stabil. Pastikan power supply-nya itu stabil saat melakukan flashing BIOS. Ini sangat penting. Itu yang terutama. Yang kedua, gunakan flash BIOS yang sesuai. Itu jangan asal-asalan menggunakan versi BIOS karena dapat fatal akibatnya. Yang ketiga, jangan matikan komputer. Nah, ini biasanya pada banyak kalangan orang-orang yang tidak tahu itu saat melakukan flashing BIOS itu banyak orang yang langsung mematikan komputer atau di shutdown komputernya. Itu gak boleh karena akan akibat fatal pada komputernya, terusak. Terus yang keempat, backup BIOS. Nah, ini perlu. Backup BIOS ini perlu karena kalau ada apa-apa itu bisa di backup dengan backupan BIOS. Kemudian
alternatif mengoptimalkan kinerja sistem selain ROM. Yang pertama, bersihkan file sementara dan cache pada hard drive atau SSD. Ini membantu meningkatkan kecepatan. Nah, bersihkan file sementara itu perlu karena untuk membantu meningkatkan kecepatan. Yang kedua, fragmentasi hard drive jika menggunakan HDD. Ini menyusun data secara efisien. Yang ketiga, tingkatkan RAM, yaitu untuk multitasking yang lebih baik. RAM sangat penting. Yang terakhir, perbarui driver, yaitu untuk perangkat keras beroperasi secara efisien. Terus peran RAM, random access memory dalam kinerja komputer. Penjelasan tentang RAM itu adalah memori kerja yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Pengaruh RAM dalam komputer itu mempengaruhi kecepatan dan responsivity sistem. RAM sangat penting untuk kinerja komputer. Pentingnya RAM, nah ini pentingnya RAM. Pentingnya RAM yang cukup penting untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi dengan baik. Jadi di salah satu tiga ini yang paling penting adalah itu, menjalankan aplikasi dan sistem operasi dengan baik. Yang terakhir, kesimpulan, ROM tidak perlu dibersihkan seperti komponen lain, karena kalau dibersihkan dengan cara ugal-ugalan atau secara kasar itu akan menyebabkan fatal dan rusak. Rawat ROM dengan memastikan flashing BIOS dilakukan dengan benar, yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, itu dengan backupan, biar ada backupan yang lebih baik. Fokus pada optimasi sistem secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja. Itu fokus pada optimasi sistem secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja. Oke, sampai di sini saya Batur Rahman. Sekian dari saya Batur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.